Usai melakukan kunjungan di Pospol 99 Deo tadi, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau didampingi Pangdam Cendrawasih Majen TNI Herman Asaribab mengunjungi korban penganiayaan Bribtu Christian Paliling di RSUD Nabire pada Senin 18 Mei 2020. Bersama rombongan, Kapolda Papua memasuki ruangan dan sempat berkomunikasi dengan korban sekaligus memberikan semangat kepada Bribtu Christian dan keluarganya. Usai menyenguk korban, Kapolda beserta rombongan menuju ke halaman RSUD Nabire dan memaparkan kondisi korban kepada awak media. Ya, kami prihatin dengan luka yang dialami karena ada 4 atau 5 titik tadi yang cukup parah di leher, punggung ya dokter. Iya. Kemudian di belakang kepala. Iya, belakang kepala juga. Ya, nampaknya penganiayaannya serius sekali. Itulah yang menjadi pertanyaan kami, padahal kan hubungan mereka ini antara pelaku dengan anggota-anggota di pos ini, yang pertama kan jaraknya hanya sebelah rumah. Kenapa mereka bisa melakukan penganiayaan seperti itu? Apakah ada persoalan personal atau persoalan persorangan antara pribadi mereka? Tapi kami yakin tidak. Nah, tadi beberapa keterangan dari warga masyarakat yang di tempat kejadian perkara, nampaknya tidak seperti itu. Selama ini hubungannya baik-baik saja. Tapi oke, apakah ada sesuatu penyebab lain? Kami terus akan melakukan penyelidikan atau penyidikan untuk membuktikan akan penyebab atau latar belakang terjadinya kekerasan ini hingga hilangnya atau dirampasnya 3 pucuk senjata itu. Persoalan ini bisa segera diselesaikan dengan baik, dalam arti kami memerlukan agar senjata yang dirampas itu bisa dikembalikan, begitu, atau pelaku bisa menyerahkan diri. Saya menduga-duga bahwa pasti ada persoalan latar belakang yang mungkin sebelumnya. Ya, apakah yang bersangkutan para pelaku ini adalah kelompok yang memang suka membuat onar dan kekacauan di sana, yang mungkin ditegur dengan keras misalkan oleh para anggota ini yang mengakibatkan mereka emosi, marah, dan kemudian melakukan pengeroyokan dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya mengambil senjata itu. Kami berharap lewat kesempatan ini para tokoh-tokoh saudara-saudara keluarga besar di mungkin suku Me ya, dan juga Paniai ya, Waloni dan lain sebagainya, tolong bantu kembalikan senjata itu. Saya pikir itu. Tapi kami juga akan mengevaluasi posisi keadaan anggota di pos itu. Ya, mungkin jumlahnya kita perbanyak, kita perlengkapi atau tidak. Nah, tadi dari warga masyarakat juga sudah menyampaikan tentang keinginan dan harapan mereka, dan itu sudah kami tampung. Malam ini kami akan membahas bersama para bupati untuk menjawab itu semua. Bagaimana kondisi terakhir di 99, Pak? Apakah ada trauma masyarakat terkait kejadian tersebut? Masyarakat sedikit ada kekhawatiran. Mereka berharap tadi saya dengan Bapak Panglima segera menempatkan lagi pasukan di situ untuk pengamanan mereka. Mereka sudah lama di situ. Anak pinak mereka istilahnya. Ada yang 10 tahun, ada yang 16 tahun, 15 tahun. Jadi sudah cukup banyak bergaul mereka antara warga yang datang dari mana-mana dengan masyarakat lokal di sana. Bahkan saling simbiosis mutualisme, saling melengkapi, saling menguntungkan di antara mereka. Jadi hidupnya bagus sebenarnya di situ, tidak ada masalah. Tapi ya tiba-tiba ada kejadian seperti ini kan menjadi evaluasi kita bersama. Ya, saya pikir itu. Kehadiran kami memberikan semangat dan motivasi kepada prajurit untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua, kita melaksanakan evaluasi tentang situasi yang terjadi dengan mempelajari, kemudian mencari informasi baik dari tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat yang berada di lingkungan tersebut, mulai dari kepala desa, kemudian ada tokoh kepala suku, dan juga
yang koordinir di tempat tersebut. Dengan kami mengecek di tempat kejadian. Kemudian setelah itu hari ini kami sudah turun langsung melihat korban. Permasalahan-permasalahan yang nanti dikaitkan dengan situasi, kemudian dikaitkan dengan para pelaku, dengan juga para anggota yang melaksanakan tugas, nanti akan dilaksanakan investigasi oleh jajaran kepolisian. Oleh sebab itu kita menunggu saja hasilnya bagaimana, siapa pelakunya. Karena kalau dia melakukan di situ kelompok yang berseberangan, saya biasanya sebutkan bahwa saudara-saudara kita yang beda pendapat, bisa saja masyarakat juga kena. Tetapi dia tidak mengganggu masyarakat, hanya kepada rekan kita yang melaksanakan tugas di situ. Oleh sebab nanti ke depan akan dilaksanakan tugas dari kepolisian untuk mendalami hal itu, dan tunggu saja nanti akan diberikan jawaban oleh jajaran kepolisian. Distrik Baya Biru, kami sudah lihat semua itu. Besok saya akan naik ke Baya Biru untuk rekonsiliasi kembali, sehingga kami mengambil langkah-langkah dari pemerintah untuk semua aktivitas bisa jalan dengan baik di wilayah itu dan tidak mengganggu masyarakat. Tapi harapan kami supaya 3 senjata itu bisa kembali, sehingga keadaan di Baya Biru bisa stabil kembali. Saya pikir itu, dan kita lihat beberapa hari ke depan, 1-2 minggu ke depan, apa yang kita akan lakukan dari pemerintah daerah. Terima kasih. Kemudian ditemani oleh Dr. Joni, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Kami menerima pasien pada hari Sabtu, kemudian langsung ditangani. Puji Tuhan, sampai dengan saat ini sudah dikunjungi oleh Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda, Bapak Bupati Paniai, dan beserta seluruh jajaran. Kondisi pasien saat ini dalam kondisi sudah baik. Kita tinggal tunggu pemulihan. Mungkin terkait luka nanti Dr. Joni, ahli bedah yang ada beberapa luka yang dalam, terutama yang di bagian leher, kepala dan punggung. Tapi kita sudah tangani dan saya kira hasilnya bagus. Saya kira tidak terlalu memberikan efek yang ke depan, dan saya kira dalam beberapa hari ke depan penderita bisa bagus dan bisa kita pulangkan. Demikian Tifa Cendrawasih mengabarkan.